dari sosial media Malaysia juga mau kembali membangun sepak bolanya. Ada coach baru katanya. Kita akan hire CEO. Kita akan lakukan ini ya. Ini kembali apapun yang kita sudah dapatkan hari ini jangan berpuas diri. Kita harus moving forward, kita harus jaga mimpi kita. Kalau tidak ya kita lewat lagi. Seperti tidak mau kalah Lur ya, tim Malaysia kali ini benar-benar ingin meniru langkah-langkah dari timnas Indonesia. Bahkan mereka mengancam bakalan menjegal langkah Indonesia untuk menjadi yang terbaik di Asia Lur. Bapak Erick Thohir pun berkata, kita jangan berpuas diri, kita harus lebih lari lagi. Mereka meniru, kita berlari supaya mereka semakin ketinggalan. Gimana berita kelanjutannya? Langsung aja kita simak video sama-sama Lur. Check it out. Ya, melihat timnas Indonesia sukses bersaing dengan tim-tim top Asia, layaknya Arab Saudi, Bahrain, China, hingga Australia. Kita nggak sebut Jepang karena Jepang levelnya masih jauh di atas kita ya. Tapi melihat hal itu, banyak tim-tim di kawasan ASEAN mulai menempatkan Indonesia sebagai acuan mereka untuk berprestasi. Maksudnya begini, mereka ingin bahwa timnas mereka juga mampu bersaing di level Asia. Dan itu kenapa perubahan terus dilakukan tim-tim tersebut. Seperti bagaimana Thailand juga mulai banyak menggunakan pemain keturunan, tercatat di AFF ini aja ada 6 pemain keturunan di timnas Thailand. Sementara itu Vietnam kembali menggunakan pelatih asal Korea usai memecat Philip Troussiat. Selain itu, Vietnam juga mulai menaturalisasi pemain, di mana kini di skuad timnas senior mereka ada 1 pemain keturunan, yakni sang kiper Philip Nguyen, dan penyerang asal Brazil atau naturalisasi, yakni Rafael San. Sementara di Malaysia, selain sempat coba mencari para pemain heritage atau keturunan, seperti timnas Indonesia, kini publik Malaysia yang merasa prestasi mereka gitu-gitu aja atau tidak ada peningkatan, akhirnya memilih untuk merombak total kepengurusan. Federasi mereka berubah dengan CEO baru, hingga 2 pelatih anyar baru-baru ini bahkan telah diumumkan, di mana posisi dari Pau Marty, pelatih Malaysia saat ini, akan digantikan oleh Peter Klamovski. Sedangkan untuk pelatih timnas U23, mereka akan dilatih oleh Novusi Zain. Menurut media-media di Malaysia, ini adalah revolusi sepak bola Malaya. Seperti yang dituliskan oleh akun Home of Malaya, revolusi Harimau Malaya bermula. Melihat apa yang dilakukan tim-tim ASEAN untuk coba memperbaiki skuadnya dan mengejar Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi, yakni level Asia, Indonesia pun gak tinggal diam. Di bawah kepengurusan Erick Thohir, ia sadar bahwa Indonesia harus terus moving forward atau terus melangkah ke depan. Karena jika Indonesia sudah merasa puas sampai di sini saja dan gak melangkah ke depan, tentu kita bisa saja dikejar dan dilewati tim lain. Untuk itu, beragam langkah saat ini dilakukan PSSI guna terus meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Di mana hal pertama yang paling penting baru-baru ini dilakukan, yaitu mengumpulkan modal untuk sepak bola. Seperti kita tahu, sama seperti sebuah klub sepak bola profesional, timnas yang kuat juga membutuhkan modal yang gak sedikit. Dan itulah yang sukses dilakukan PSSI. Saat terbaru, 25 sponsor dilaporkan telah taken kontrak bersama timnas atau PSSI. Menurut laporan yang kita kutip dari Skor Indonesia, dukungan sponsor mencapai 300 miliar rupiah. Angka yang sangat besar yang diperkirakan akan memberikan impact cukup besar dalam upaya PSSI membangun sepak bola Indonesia. Seperti kita tahu, Pak Erick sebelumnya telah menjelaskan, jika untuk membangun sepak bola Indonesia, PSSI atau Timnas membutuhkan nilai hingga 650 miliar rupiah. Ya kembali seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin kita bergantung hanya dari pemerintah. 650 miliar lebih adalah angka yang fantastis. Saya juga tidak pernah terpikir mengelola sepak bola itu angkanya segitu besar. Kalau dulu di bola basket 30-40 cukup, di badminton mungkin 80. Ini benar-benar hampir bisa 7-10 kali lipat. Artinya ya memang peran pemerintah, private sector harus menjadi. Ya, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, 25 sponsor yang mendukung timnas Indonesia, diantaranya adalah PT Freeport Indonesia, Bank Mandiri, BRI, Astra Financial, Sinarmas, Indosat Uridu, dan juga Indomilk. Selain itu, ada juga sponsor terbaru yang bergabung, seperti Oppo, yang menjadi mitra ke-25 sebagai official smartphone partner timnas Indonesia. Benar loh ya, apa yang dikatain Bapak Erick Thohir ya, Indonesia jangan berpuas diri dulu ya. Karena semakin banyak tim-tim
Asia yang meniru gaya dari Sintayong dan juga timnas Indonesia untuk pemain keturunan dan juga taktik-taktik potong generasi itu banyak yang ditiru oleh mereka, dan juga mereka pasti akan bisa meniru gaya permainan dari timnas Indonesia. Makanya timnas Indonesia dan rakyat Indonesia jangan berpuas diri dulu ya. Mereka meniru, kita harus berlari mencari solusi yang lain dan juga yang tidak bisa ditiru oleh mereka, agar tim kita tidak bisa dikalahkan ke depannya oleh mereka ya. Mereka mencoba untuk tetap ingin menjatuhkan Indonesia di mata dunia persepak bolaan ya. Tapi Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong sangatlah cerdas menanggapi itu dengan cepat ya. Mengantisipasi kalau mereka bisa mampu menyaingi Indonesia. Makanya Bapak Erick Thohir mencari solusi lain. Itu sangat luar biasa ya Bapak Erick Thohir. Kita lanjut Lur. Ya, tentu saja keberhasilan ini menunjukkan bahwa PSSI semakin dipercaya oleh berbagai perusahaan untuk mendukung kemajuan sepak bola nasional. Selain juga membuktikan bahwa Erick Thohir mampu membuat PSSI jadi organisasi yang sehat dan menguntungkan bagi timnas Indonesia mulai direalisasikan. Terpampang jelas Lur ya Bapak Erick Thohir yang memang yang membangun sepak bolaan dan juga PSSI menjadi manajemen yang sangat luar biasa tanpa ada korupsi Lur ya. Sehingga memajukan persepak bola Indonesia yang menjadi kiblat para pemain Asia Lur, atau para tim-tim Asia. Itu sangat pencapaian luar biasa dari Bapak Erick Thohir. Mungkin memang dia berpengalaman dalam menjalani dulu saat memimpin Inter Milan Lur ya. Kita tahu sendiri Inter Milan adalah suatu klub yang besar di dunia Lur ya. Tapi Bapak Erick Thohir sanggup untuk memimpinnya, dan sekarang dia menyatakan untuk memimpin Indonesia. Itu sangat luar biasa Lur ya. Dan tidak ada malu-malu pun tim-tim dari Asia sekarang berkiblat pada Indonesia Lur. Pada sebelumnya mereka mencemooh dan mengolok-olok timnas Indonesia, tapi sekarang mereka menjadikan malah kiblat untuk mereka timnas Indonesia. Itu sangat pencapaian yang luar biasa banget menurut gua. Kita lanjut Lur. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan anggaran itu timnas bisa bersaing dengan negara-negara top Asia? Di sini kami akan gunakan perbandingan anggaran di negara-negara lain. Jadi menurut pendapat Erick Thohir yang kami kutip dari laporan Okezone, anggaran Indonesia yang ada di angka 650 miliar sebenarnya tergolong masih kecil apabila dibandingkan dengan timnas Jepang. Tim yang memiliki pembinaan sepak bola terbaik di Asia, bahkan mungkin salah satu di dunia itu, memerlukan dana hingga 170 juta US dollar atau 3,4 triliun rupiah. Sedangkan Vietnam dan Thailand sudah di angka 1 triliun rupiah untuk anggaran tiap tahunnya. Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang, kalau Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US dollar atau 3,4 triliun rupiah. Jauh kita. Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand itu sudah di angka 1 triliun rupiah, ujar Erick Thohir. Besarnya anggaran itulah yang membuat Jepang mampu bersaing di pentas dunia. Dengan Thailand dan Vietnam punya pemain-pemain liga yang bagus, di mana klub-klub di liga domestik mereka mampu bersaing di level AFC. Sederhananya, dengan dana yang besar, jika dimanfaatkan dengan baik, sepak bola juga bisa berkembang. Meskipun dana yang dimiliki timnas Indonesia saat ini belum terlalu besar, namun jika dimanfaatkan secara baik, tanpa adanya dana yang dikorupsi, hasilnya juga sudah bisa kita lihat kok. Di Liga 1 kita sudah bisa melihat penggunaan VAR, wasit-wasit yang makin baik berkat komisi wasit yang dipimpin sosok dari Jepang. Pelatihan yang dilakukan pelatih-pelatih akademi yang digelar PSSI bekerja sama dengan FIFA juga bisa membantu pengembangan grassroots di Indonesia. Selain itu, kita juga bisa mengontrak coach Hin hingga coach Mochi. Para pemain timnas juga selalu bisa mendapatkan fasilitas terbaik, seperti charter pesawat hingga lain-lain yang menunjang kenyamanan para pemain timnas sebelum bertanding. Sekali lagi, itu kenapa sepak bola tak bisa lepas dari modal. Semakin besar modal, makin bagus pembinaannya. Meskipun tentu saja modal bukan segala-galanya, karena ada faktor lain yang juga menentukan. Sekarang, yang pasti Indonesia ingin terus berbenah dan coba untuk maju. Pak Erick sebagai pemimpin nahkoda sepak bola Indonesia gak ingin berpuas diri. Piala Dunia adalah targetnya, target realistis yang ada di depan mata. 2025 akan jadi penentuan. Apakah sejarah itu akan terukir? Kita nantikan saja teman-teman. Benar loh ya. Persepakan bola dunia itu harus benar banyak biaya Lur, seperti Jepang sendiri 3,4 triliun dan Vietnam, Thailand itu udah 1 triliun, sedangkan Indonesia baru 630 Lur ya. 630 miliar.
itu masih jauh sekali bedanya. Tapi dengan dana segitu minim, Indonesia kali ini menjadi kiblat para tim-tim Asia loh. Itu membuat luar biasa, untuk bangga sendiri bagi Erick Thohir. Apalagi dana untuk persepak bola Indonesia ditambah lagi oleh pemerintah, itu bakalan lebih dahsyat lagi lur ya. Mungkin Indonesia akan menjadi kiblat dunia, bukan Asia lagi lur. Karena memang Bapak Erick Thohir mengatakan sendiri kalau misalnya dana yang minim dikelola dengan baik, hasilnya pun pasti terlihat. Benar banget lur ya. Tanpa adanya korupsi di persepak bolaan atau penyelewaan dana-dana yang tidak perlu, itu sangatlah diminimalis harusnya lur ya, agar perkembangan bola Indonesia itu semakin maju lur ya. Tidak seperti tahun-tahun kebelakangan lur ya. Mungkin karena keuangannya dikorupsi atau gimana lur ya, persepak bola Indonesia jadi nggak maju. Bisa juga yang mengelolanya waktu itu nggak tahu atau kuper lur ya, tidak mengerti persepak bolaan, jadi tidak berkembang sepak bola Indonesia. Tapi sekarang kan dengan dipegangnya dengan Bapak Erick Thohir, ya sekaligus mantan presiden dari Inter Milan, dia akan mengerti dan paham persepak bolaan lur ya. Jadi apapun yang dipegang oleh ahlinya itu akan menjadi lebih baik lur ya, tidak seperti tahun-tahun kebelakangan. Dan juga di tangan pelatih Sintayong yang punya taktik atau trik luar biasa, membuat Indonesia menjadi kiblat dari tim-tim di Asia. Itu sangat luar biasa menurut gua lur. Kalau menurut kalian kayak gimana tentang video ini? Boleh tulis di kolom komentar, nanti kita ulas bersama-sama. Sekian dari gua kali ini, kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.